Coba kita potong dulu di bagian LPF-nya. Nah, maka akan terlihat nanti perpotongannya seperti apa akan terlihat di layar. Nah, seperti itu. Kalau kita menggunakan link switch relay 24 akan terjadi perpotongan 6 dB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Aryo, tentunya di channel Bada Audio, di mana channel yang selalu membahas seputaran sound system, audio maupun aksesoris-aksesoris yang digunakan pada dunia sound system. Oke, sambil nyantai ya. Jadi kita akan bahas sambil nyantai, mungkin dulur-dulur ada yang sedang nongkrong, ada yang sambil numpang wifi di rumah tetangganya atau juga di warkop ya, sambil nonton videonya Bada Audio. Nggak apa-apa, yang penting tetap mengikuti terus kelanjutan dari video-video Bada Audio. Jangan lupa juga buat dulur-dulur di like videonya, di komen, dan tentu yang terpenting di subscribe supaya kita tetap terus bisa semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Oke, di depan saya sudah ada DLMS yang kemarin sudah saya review ya. Dan di belakang dari DLMS ini sudah ada Smart Live, di mana Smart Live ini sebagai tolak ukur daripada alat-alat yang kita pergunakan, frekuensi-frekuensi yang tidak bisa kita tangkap tapi bisa ditangkap oleh Smart Live. Langsung saja kita mulai dari fiturnya dulu yang dimiliki dari DLMS yang saya miliki. Kebetulan saya prakteknya menggunakan Behringer ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin DLMS-nya berbeda dengan DLMS yang saya pergunakan praktek, nah itu sama saja dari fungsi dan fiturnya. Atau punya dulur-dulur ada fitur tambahan, nanti bisa kita bahas di lain video. Yang jelas kita akan membahas fitur yang sudah ada pada DLMS pada umumnya. Nah, di sebelah sini, sebelah kiri sudah ada input level A, sudah ada input masuk ya. Ini audio yang saya pakai untuk background pada video ini. Pada input A ini bisa kita pencet tombolnya, akan terdapat gain pada menu utama. Jadi dari sebelah kiri ini adalah input, terdapat gain, di mana gain ini bisa kita geser ke kanan, dia akan menambah, dan bisa kita geser ke kiri. Nah, ke kiri akan berkurang. Apabila input yang masuk ke dalam DLMS kurang keras, maka bisa kita tambahi dB-nya di bagian gain input. Tapi saya jarang-jarang menggunakan ini karena saya biasa menyetel flat. Nanti kita olahnya di bagian output. Lanjut, bisa kita next. Di bagian ini masih di input A ya. Bisa kita next. Dari input A itu sudah terdapat delay. Delay ini berhubungan dengan waktu. Mungkin antara mixer dan keluaran dari DLMS itu suaranya ada yang ketinggalan, maka bisa kita delay di sini, atau ada yang lebih cepat. Nah, biasanya itu efek daripada kabel. Nah, ini juga jarang saya gunakan. Bisa kita lanjut. Ada EQ di bagian input, di mana bisa kita aktifkan dan bisa kita matikan. Biasanya sampai 9 EQ, jadi kita bisa meng-EQ di bagian 9 titik. Misal ini di 1 kHz 1 kilo ya, kita bisa mengurangi di bagian gain. Akan terjadi pengurangan seperti ini. Ini kan besar ya, lebar, kita bisa kecilkan di bagian key ini, dibesarkan atau dikecilkan. Nah, tepat pada 1 kilo. Atau kita bisa menguranginya di 979, 900 berapalah banyak, karena ini sistemnya parametrik ya. Tapi saya jarang menggunakan EQ di bagian input. Selain di bagian EQ, input A juga memiliki dynamic EQ atau juga filter ya, atau kompres juga bisa.
Saya juga jarang menggunakan ini. Pokoknya input itu saya lost brom. Di input A itu tadi, pokoknya yang pertama ada gain. Input A memiliki gain, terus memiliki delay, ada juga equalizer, ada juga dynamic equalizer atau filter, ada juga limit atau dynamic. Sama juga di bagian B, sama bagian B juga input B sama, input C juga sama, memiliki delay, equalizer, dynamic equalizer, juga ada kompres. Oke, itu tadi input A ya, input A, B, C sama. Di setiap DLMS saya kira memiliki fitur yang sama. Oke dulur, sekarang kita sudah berbeda view lagi ya. Kita akan menuju ke bagian setup. Mohon maaf kalau agak gelap ya lur ya, karena memang pencahayaannya kurang terang dikit ya. Oke, di bagian setup ini kita sesuaikan sistem yang kita inginkan dan kita compare, kita sesuaikan dengan LMS, karena LMS kan masih sistemnya masih default ya, masih default, masih sistem bawaan dari pabrik, maka kita harus men-settingnya dulu. Oke dulur, sekarang kita menuju ke menu setup ya, dimana setup ini adalah bagian dari inti sistem yang kita gunakan. Kita bisa mengatur semua konfigurasinya di sini di bagian setup. Dan sekarang layar sudah menunjukkan settingan-settingan yang digunakan daripada LMS yang kita miliki. Yang pertama adalah out configuration, settingan dari setiap out. Nanti setiap out akan disetting sesuai dengan settingan ini. Di sini sudah ada settingan mono. Maka di setiap channel out yang kita gunakan itu bisa kita setting sesuai selera kita. Apakah nanti out 1 akan dibuat sub atau low atau mid atau high. Seperti itu. Jadi settingan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu sesuai selera yang kita inginkan. Maka kita harus menggunakan settingan mono. Nah selanjutnya ada settingan LMH, LMH. Maka settingan 1, 2, 3 akan dibuat low, mid, high, dan begitu juga 4, 5, 6 sama akan dibuat low, mid, high. Di sini saya menggunakan settingan mono ya, Dur. Kita oke dulu. Setelah kita oke, kita menuju ke settingan stereo link atau in stereo link. Nah, ini berhubungan dengan input yang masuk. Kalau ada in-nya itu pasti ada berhubungan dengan sesuatu yang masuk kepada LMS ini. In source yang kita gunakan in-nya ini terdapat analog atau res. Biasanya kalau analog ini berhubungan dengan mixer. Jadi mixer ini yang kita gunakan apakah mixer digital atau analog. Kalau saya memakai mixer analog, jadi kita akan menggunakan analog. Kalau kita menggunakan digital maka kita gunakan res. Nah, kita lanjut ke settingan selanjutnya. Di sini terdapat delay correction. Kalau di bagian ini saya juga jarang menggunakan ya, mungkin kurang begitu mempelajari. Nah, ini di bagian selanjutnya ini adalah copy paste, atau halaman ini bisa kita copy atau bisa kita apa ya namanya, kita gandakan di input B atau C, atau di pengaturan B atau juga pengaturan C. Nah, selanjutnya kita masuk ke backlog. Tiap halaman yang tertampil di LMS ini bisa kita kunci. Kalau kita on kan maka akan terdapat password. Agar kita tidak khawatir ketika nanti kita gunakan untuk live settingannya berubah atau dirubah oleh orang lain, maka kita gunakan password supaya tidak bisa dirubah oleh orang lain. Ada global log juga. Kalau tadi kan pack, jadi pack itu di setiap layar yang ditampilkan. Kalau global itu keseluruhan. Nah, kita lanjutkan ke pack selanjutnya. Kontras ini adalah ketajaman layar. Jadi kalau kita fullkan 10 maka layar akan seperti blank atau terang sekali ya. Pengaturan yang kita akan gunakan untuk menghubungkan LMS dengan PC. Nah, kebetulan saya menggunakan pengaturan PC RS232. Banyak ini pengaturannya, ada link menggunakan R548 atau kabel seperti kabel link apa ya, link internet, cuman nanti ada pengaturannya sendiri. Terus ada RS232, ada PC ke link. Kalau saya menggunakan RS232 yang mudah. Tapi jangan lupa teman-teman harus menginstal dulu driver RS232 di bagian PC-nya supaya bisa terhubung dengan baik. Selanjutnya kita menuju ke menu store.
Nah, di menu store ini atau yang biasa disebut save-savean atau penyimpanan yang terdapat di DLMS. Nah, kebetulan kalau DLMS Behringer ini memiliki 60 penyimpanan. Kita bisa menyimpan 60 settingan yang kita inginkan. Jadi mulai dari sistem-sistem seperti apa kita bisa men-settingnya di bagian store ini. Mungkin teman-teman sudah menyeting satu set rigging 4Y bisa di save. Dan nanti tinggal di load aja ketika teman-teman ingin menggunakannya, tinggal di load. Begitu. Nah, kebetulan ini saya ada settingan set fill, ada settingan sub dan aktif. Jadi nanti ketika saya menggunakan set fill saja, nanti saya bisa mengelutnya di bagian set fill ini. Dan ketika saya menggunakan sub dan ada aktifnya, maka saya bisa menggunakan settingan yang bawahnya ini. Tinggal di load aja. Selanjutnya kita bisa menuju ke menu zoom ya. Setelah store tadi sudah, kita bisa menuju ke menu zoom. Nah, sama halnya dengan input A, B, dan C tadi. Di menu zoom ini memiliki juga pengaturan EQ. Zoom itu adalah sebagai jembatan ya, bisa dikatakan sebagai jembatan. Jika tidak mau melewati zoom maka kita bisa off kan. Jadi input A, B, C itu akan sendiri-sendiri. Tapi kalau mau dilewatkan zoom, misal yang kita masukkan zoom itu input A dan B, maka input A dan B bisa menjadi satu. Kalau saya biasanya saya off kan. Selanjutnya juga di zoom ada menu delay-nya seperti yang saya katakan tadi, delay adalah timing ya. Oke, hanya itu zoom. Ini jarang saya gunakan ya. Jadi saya menggunakan input ABC itu sendiri-sendiri. Saya gunakan mono, jadi dari input A saya outkan ke 6 out gitu. Jadi 6 out ini diinput dari satu input A. Nah, ini ada menu mode. Di sini ada mode. Mode ini untuk menghentikan salah satu dari yang kita inginkan, apakah dari inputnya atau outputnya begitu. Oke, selanjutnya kita bisa menuju ke menu-menu atau fitur output yang terdapat di output daripada DLMS yang saya miliki.